Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal buat semua jemaat Rock Family Church Malaysia. Juga buat Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti Morning Devotion setiap hari. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat setiap kita Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu memakan dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dengan satu judul, yaitu Tuhan Gembala yang Baik. Saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Akulah gembala yang baik. Ya, ayat yang ke-11 tadi dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kemarin kita belajar hari Natal kemarin tanggal 25 bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Raja Daud. Dia adalah keturunan Daud yang dijanjikan Allah, yang akan datang ke dunia untuk memerintah, duduk di atas tahta Daud. Nah, saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Dia sedang menganalogikan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, dan sebenarnya ini seperti yang dilakukan oleh bapa leluhurnya, yaitu Daud. Kalau kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-17, saya akan bacakan buat setiap kita. Yohanes pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang ke-34. Pada saat itu ketika Daud datang ke medan pertempuran, dia diminta oleh ayahnya untuk mengantar makanan buat kakak-kakaknya yang adalah tentara Israel. Ya, mereka akan menghadapi Goliat pada saat itu, dan ketika Daud sampai di sana, Daud mulai merasa terganggu dengan perkataan-perkataan dari raksasa Goliat itu, karena dia merendahkan umat Tuhan. Kemudian akhirnya Daud berjumpa dengan Saul, dan ketika Daud berkata, aku akan mengalahkan Goliat, dan Saul berkata, kamu gak mungkin bisa mengalahkan raksasa yang sebesar itu, sedangkan kamu ini badanmu kecil, kamu juga tidak biasa berperang. Nah, ini jawaban Daud ketika Saul berkata seperti itu. Ayat yang ke-34 dia berkata begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, Daud pada saat itu menceritakan kepada Saul bahwa dia biasa mengembalakan kambing domba. Dalam bahasa Inggrisnya di sana tidak pakai kambing domba, ya, hanya dikatakan domba. Dia biasa mengembalakan domba dari ayahnya, dan ketika ada singa dan beruang datang untuk mengganggu atau ingin memakan domba kawanannya, dia akan datang dan menghajar setiap singa dan beruang itu. Saudara, bukankah itu satu hal yang menantang maut? Kalau kita bayangkan hari ini, pernahkah kita melihat ada orang berkelahi melawan singa atau melawan beruang, dan mereka, kalau dikatakan Daud berkata, aku menangkap janggutnya, lalu aku membunuhnya, aku menghajarnya. Saudara, bukankah itu sesuatu yang spektakuler? Itu sesuatu yang tidak biasa. Nah, dalam perjanjian baru, dalam Yohanes pasal yang ke-10 tadi, kita membaca Yesus berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika ada binatang-binatang lain datang ingin menyerang domba-domba itu, maka sang gembala yang baik, dia akan berdiri menghadapi setiap kawanan-kawanan binatang liar yang ingin menyerang setiap domba.
Saudara, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri bahwa saya dan saudara adalah domba gembalaannya Tuhan. Tidak peduli kita ada di gereja mana hari ini, mungkin saudara bukan jemaat dari gereja kami, tapi tidak peduli saudara bergereja di mana, tapi yang pasti ini saudara adalah kawanan gembalaannya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan memberikan satu janji bahwa akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan, kalau Raja Daud saja untuk domba-domba itu, 2-3 ekor kambing domba yang dia gembalakan, dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menghajar setiap singa dan beruang yang datang ingin mengganggu kawanan domba. Saudara, Yesus Kristus itu adalah Daud yang sempurna. Dia bukan hanya mengalahkan singa dan beruang, tapi dia mengalahkan maut bagi saya dan saudara. Dia menghancurkan setiap maut dan sengat-sengatnya. Sehingga kita hari ini bisa hidup dalam satu kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita bisa hidup dalam satu kemerdekaan untuk bisa menikmati Tuhan kapan saja. Untuk kita bisa merdeka untuk menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan, Sang Gembala kita. Saudara, bukankah contoh yang diberikan oleh Daud dan Yesus pada saat pagi hari ini yang kita baca, ini cukup untuk memberikan kita satu jaminan bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Bahwa kita ada dalam keadaan yang paling aman ketika kita berada di dalam gembalaannya Tuhan. Saudara, Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, Tuhan mengenal saya dan saudara. Masih ingat waktu saya sharing tentang Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita telah diberikan tanda oleh seal, kita telah diberikan tanda meterai. Sehingga ketika kita sampai di ujung nanti, Tuhan akan mengenali kita bahwa kita adalah miliknya. Dan selama kita tinggal di dunia ini, selama kita masih hidup di bumi ini, kita akan terus dibawa pada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan terus dibawa pada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan kita, akan kebenaran. Kebenaran demi kebenaran akan dibukakan buat setiap kita. Sehingga kita semakin mengenal Gembala Agung itu. Saudara, menjelang akhir tahun ini, saya ingin memberikan satu pesan buat setiap kita. Tuhan Gembala yang baik. Dia adalah Tuhan yang setia dalam perkataannya. Dia rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Bukan hanya sekedar perkataan yang Tuhan ucapkan, tapi dia telah membuktikan dia mati bagi kita. Dia menepati perjanjiannya. Dan saudara, ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal yang ke-10. Ini adalah satu kabar baik yang luar biasa memberkati saya ketika saya membaca ayat ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Jadi Yesus berkata, aku masih punya domba-domba yang lain tapi bukan di dalam kandang ini. Ya, bukan di dalam kawanan ini. Ya, bukan di dalam kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tentunya gembalanya adalah pribadi Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Saudara, ayat 16 ini ingin berkata, Yesus memberikan satu perumpamaan. Kalau saudara punya Alkitab Indonesia terjemahan sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana lebih jelas dikatakan bahwa Yesus berbicara tentang kawanan domba lain yang bukan kawanan domba yang dia bicarakan pada saat itu. Pada saat itu dia sedang berbicara tentang orang Israel, tentang orang-orang yang hidup bersama-sama dengan dia, tentang bangsa yang ada di mana dia tinggal pada saat itu. Yesus sedang berbicara, kawanan domba yang lain, itulah saya dan saudara. Kita tidak termasuk secara kita bukan orang Yahudi, kita bukan keturunan Yahudi, tapi saudara, Yesus berkata, kita juga adalah kawanan domba miliknya. Dan dia akan membawa kita supaya kita menjadi satu kawanan domba dengan satu gembala agung, yaitu pribadinya sendiri. Dia adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia adalah gembala yang baik, yang mengenal saya dan saudara, dan memberikan kita satu privilege untuk kita bisa mengenal pribadinya. Saudara, bukan karena kita pintar sehingga kita bisa mengenal Tuhan,
tetapi karena Tuhan mewahyukan dirinya, karena Tuhan memberikan kita satu jalan, yaitu ada hikmat dari Tuhan melalui Allah Roh Kudus, sehingga kita bisa terus dibangun dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dari satu kejadian kepada kejadian yang lain, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, kita dibawa semakin mengenal Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mempercayakan diri kita kepadanya. Apa yang membuat engkau gelisah hari ini? Persoalanmu, masa depanmu. Saudara dengarkan baik. Dia gembala yang baik. Di ayat yang ke-9 dia berkata, akulah pintu. Akulah pintu. Pencuri itu hanya datang memberikan, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri itu datang untuk membinasakan. Yesus berbicara tentang orang Farisi pada saat itu. Tetapi aku datang untuk memberi hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan, hidup di dalam segala kepenuhan. Saudara, Yesus sebagai seorang gembala yang baik, dia tidak hanya melepaskan kita dari cengkraman-cengkraman singa dan serigala yang ada di sekeliling kita, tapi dia juga memberikan kita kehidupan yang berkualitas. Dia memberikan kita kehidupan yang punya kualitas hubungan dengan Bapa di sorga, dengan pribadinya sendiri, dengan Allah Roh Kudus yang selalu ada, bahkan dia tinggal di dalam kita. Saudara, manifestasi dari penyertaan Tuhan itu bukan dia menyertai di depan kita atau di belakang kita atau di kiri kanan kita, bukan. Dia menyertai kita dengan tinggal di dalam kita. Itulah gembala saudara, gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi saudara, yang mengenal nama saudara dan memberikan dirinya untuk bisa kita kenali. Amin saudara. Pagi hari ini saya berdoa supaya setiap kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang saya sharingkan buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat firman-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini menyaksikan bersama-sama. Biar kami belajar hari ini untuk kami mengandalkan Engkau, mempercayakan hidup kami kepada Sang Gembala Agung kami, Yesus Kristus. Karena Engkau telah terbukti, Engkau berikan nyawa-Mu bagi setiap kami, melepaskan kami dari setiap ketakutan-ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu buat setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pagi hari ini saya juga ingin mengingatkan, besok kita akan beribadah bersama-sama melalui YouTube channel gereja kita, ya, YouTube channel Rock Family Church Malaysia. Ibadah akan dimulai pada pukul 7 pagi, akan tayang perdana pada pukul 7 pagi, dan saudara bisa menyaksikan sepanjang hari setelah pukul 7. Tuhan Yesus memberkati.